Kalau seorang muslim berdoa di waktu itu pasti dikabulkan oleh Allah hari Jumat. Makanya di hari Jumat itu banyak-banyak berdoa. Kalau baik doa kita itu bertepatan dengan saat tersebut. Kemudian melanjutkan lagi bahwasanya puasa khusus hari Jumat itu dilarang. Hari Jumat puasa itu dilarang. Kalau nak puasa hari Jumat, Kamis puasa sambung Jumat, atau Jumat puasa sambung Sabtu, supaya tidak ifradu Jumat bil ibadah, supaya tidak mengkhususkan hari Jumat dengan ibadah puasa. Jadi mengkhususkan satu hari Jumat untuk puasa itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Jadi gimana kalau kita mau puasa hari Jumat? Kalau kita puasa hari Jumat, boleh kamu puasa Kamis Jumat, atau Jumat sama Sabtu. Nah itu di dalam hadis disebutkan, qala Rasulullah SAW, ini hadisnya, la yasum ahadun yaumal jum'ah illa an yasuma qablahu aw yasuma ba'dahu, rawahu Syaikhan. Jangan kalian puasa cuman hari Jumat saja. Kalau kamu memang penting puasa hari Jumat, maka berpuasa sebelumnya atau puasa sudahnya. Yang dimaksud puasa di sini puasa sunnah. Kalau puasa qadha, Ustaz, ini menjelang bulan puasa, Ustaz, aku punya utang puasa qadha. Pas hari Jumat itu boleh kalau puasa qadha. Yang dimaksud, yang dilarang ini puasa sunnah, bukan puasa qadha yang wajib, bukan. Kalau puasa qadha itu boleh. Dalam hadis qala la tasumu yaumal khamis illa fi maqturidha alaikum. Jangan kamu khususkan hari Kamis, hari Sabtu dengan puasa. Kalau pengen puasa hari Sabtu, puasa sebelumnya atau puasa sudah. Jadi digabungkan. Boleh Jumat Sabtu atau Sabtu Minggu. Itu seterusnya. Kecuali hari Senin sama hari Kamis. Kenapa hari Senin boleh puasa? Karena hari Senin itu ada anjuran Nabi Rasulullah SAW puasa hari Senin. Rasulullah puasa hari Kamis. Sebab hari Senin sama hari Kamis itu amal ibadah kita diangkat menghadap Allah. Jadi dalam satu minggu amal ibadah kita dilaporkan oleh malaikat. Hari apa satu minggu itu? Hari Senin sama hari Kamis. Rasulullah waktu beliau ditanya, kenapa engkau puasa hari Senin? Karena hari Senin itu hari kelahiranku. Kenapa kau puasa hari Kamis? Hari Kamis itu amal ibadahku diangkat oleh malaikat, dilaporkan kepada Allah, dan aku ingin di saat dilaporkan aku dalam keadaan puasa. Jadi hari Senin, Kamis dia boleh. Nah ini kesimpulan pelajaran yang kemarin. Lanjutannya, fa idza tala'a 'alaika subuh yaumil jum'ah faltasih. Apabila subuh hari Jumat muncul, terbit. Jadi kalau sudah subuh, sunnah mandi. Masuknya mandi hari Jumat itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Masuknya dari azan subuh sampai menjelang sholat Jumat. Kalau sudah menjelang sholat Jumat, khotib dan pucuk mimbar, maka habis sunnah hari Jumat. Sunnah mandi hari Jumat. Boleh dari pagi kita nak kantor mandi dulu, niat. Innamal a'malu binniyat. Amal ibadah itu harus dengan niat. Kalau tidak niat tidak sah. Saya niat mandi hari Jumat karena Allah. Dalam mandi itu boleh pahala. Itu mandi hari Jumat. Boleh mandinya di pagi hari, di subuh. Boleh mandinya siang sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Ghuslul Jum'ah yadkhul fa in lam tadkhul ila masjid. Jadi kapan kita pergi ke masjid? Kalau kita di kantor ini pergi ke masjid sekalian gawe. Tak sebalikan lagi. Kalau seandainya kita balik ke rumah, mandinya itu yang dekat pergi ke masjid, karena tujuan mandi itu supaya segar, supaya dengar khotib tadi itu kita dalam keadaan segar. Maka disunahkan mandi. Dan hak mandi hari Jumat itu tidak wajib. Dalam hadis ghuslu yaumil jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Mandi hari Jumat wajib bagi setiap orang yang sudah balik. Maksudnya wajib di situ anjuran. Padahal dalam hadis itu disebutkan wajib. Kenapa? Karena hadis ada hadis yang lain. Hadis yang lain kata Rasulullah SAW, wa man itasala yaumil Jumat, wa man tawaddo'a yaumil Jumat,
Siapa yang berwudu di hari Jumat cukup. Tapi siapa yang mandi, siapa yang mandi kita salah, siapa yang mandi fal ghuslu afdal. Maka mandi itu lebih afdal. Maka dari hadis ini berarti wajib yang di hadis yang pertama itu bukan arti wajib yang sebenarnya, dianjurkan. Jadi banyak dalam hadis itu artinya wajib, bukan maksudnya wajib dalam fikih yang sering kita dengar. Sholatul fitri wajibun. Sholat witir itu wajib. Nah ini ditafsirkan oleh ulama, arti wajib di sini bukan arti wajib, arti anjuran, sangat ditekankan. Kalau bisa jangan ditinggalkan mandi di hari Jumat. Fa inna ghusl Jumat wajib sabitun muakkad, sangat dianjurkan mandi hari Jumat itu sangat dianjurkan. Kemudian tazayyan bisyabil bi, disunnahkan pakai serba putih, kalau bisa serba putih. Hari Jumat, hari lain bebas. Kalau tidak bisa, kalau kita di kantor ya sudah apa yang bisa, dianjurkan. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, ilbasu min siyabikumul bayad, pakailah baju yang paling mulia kalian putih. Fa innaha khairum min siyabikum, sebaik-baik baju itu warna putih untuk di hari Jumat. Wa kafinu fiha mautakum, kafanilah mayit-mayit kalian. Jadi kain kafan warna putih. Boleh tidak warna lain? Boleh. Yang penting untuk aurat. Tapi yang bagus, yang afdal warna putih. Makanya banyak para ulama, para ustaz, kalau hari Jumat itu mereka pakai serba putih. Itu memang dianjurkan, disunahkan. Kalau selain hari Jumat, seserah kita. Mau pakai warna apapun boleh. Yang penting menutup aurat. Kemudian sunnah di hari Jumat apa dia lagi? Wasta'mil minatib atiyab ma'indak, pakai minyak wangi. Untuk sholat Jumat itu pakai minyak wangi. Jangan tidak pakai minyak wangi. Hukumnya sudah sangat dianjurkan memakai minyak wangi. Baunya seserah kita, yang penting sedap. Gimana kalau kita pakai minyak wangi, baunya mirip dengan bau wanita, bau perempuan. Nah itu tidak bagus. Kalau lanang pakai minyak wangi, pakailah minyak wangi khas untuk lanang baunya. Kalau ibu-ibu perempuan pakai minyak wangi, pilihlah bau yang sesuai dengan ibu. Jangan ibu-ibunya pakai minyak wangi baunya cowok lanang. Wong lanang pakai minyak wangi baunya cowok ibu. Jangan, itu tukar. Jadi kan ada minyak wangi ini khusus khas untuk lanang. Ada minyak wangi khas untuk ibu-ibu. Ada ini umum. Biasanya kita pakai yang umum. Lanang betina bisa kalau pakai minyak wangi ini. Tapi yang bagus itu kalau hari Jumat pakailah yang bau-bau khas kita. Jangan lanang bau mencari tino baunya mencari lanang, itu terbalik, tidak boleh. Jadi kata ulama pakailah yang bagus, yang baunya enak, yang namanya minyak wangi. Wa baligh fi badanika bil halqi, bersih ke badan kamu di hari Jumat. Sunnah potong kuku di hari Jumat itu. Potong kukunya begini. Yang pertama dipotong jari telunjuk kanan. Cara motong kuku jari telunjuk kanan. Kemudian sebelah telunjuk. Habisnya di sini, habisnya di kelingking ini. Habis kelingking di mana? Sini. Sini, baru jempol. Jadi mulainya dari kanan, nutupnya juga dengan kanan. Itu yang sunnah cara potong kuku. Sebenarnya potong kuku ini bisa dengan cara, tapi kata ulama ada caranya. Potong kuku itu di hari Jumat sama hari Senin, Kamis, 3 hari. Jangan potong hari Sabtu, jangan potong hari Minggu, jangan potong hari Selasa dulu. Jadi 3 hari. Hari Jumat yang paling bagus atau hari Sabtu. Pagi Jumat sebelum ke masjid potong kuku. Jangan sampai kuku kita panjang, apalagi kukunya kotor. Nah, jadi usahakan kuku ini bersih. Kita makan pakai tangan. Kalau kukunya kotor penyakitan galau. Kita megang muka ini kan kotor dari kuku kita. Jangan sampai panjang, tidak terawat pula, hitam pula kuku yang tadi, sehingga menyebabkan penyakitan dalam diri kita. Jadi dari segi kebersihan dalam Islam dan yang lain-lainnya dibersihkan badan kita, jangan sampai kotor di hari Jumat. Wa qassu syarib, kumis, ditepisi kumis itu. Jadi minimal kumis itu lanang kumis itu yang tumbuh di bibir, namanya kumis. Biasanya lanang tumbuh. Kumis ini jangan sampai nutup di bibir. Ya minimal dipotong, dirapi.
tadi dipendekkan atau dihilangkan habis. Itu bagus kalau kumis dihilangkan habis. Kenapa? Karena orang Yahudi manjangkan kumis, itu mendekkan kumis. Jadi kumis ini nah, ima diguntingi, pendeki kayak ini, atau dipikis habis, dekati kumisnya. Tidak apa-apa. Kalau jenggot dipanjangkan, jenggot ini dipanjangkan, dimaki, jangan dihabiskan yang jenggot tadi cukur ini pakai silet itu. Itu sunnah Rasul jenggot ada. Kenapa? Yahudi itu tidak pakai jenggot. Dia ini memang jam segini. Nah, jadi itu supaya kita ini beda dengan ajaran Yahudi. Kemudian wasiwak, maki kayu siwak. Kayu siwak itu kayu ajaib, hebat itu. Terutama baru beli siwak itu ada getahnya, ada di situ. Itu untuk mencerdaskan otak, untuk menguatkan gigi. Dalam hadis kan disebutkan manfaat menggunakan kayu siwak itu 90 ikut manfaatnya, bukan siko. Harganya murah ya, bukan 100.000 siwak itu. Harganya cuma 5.000, paling mahal 10.000. Itu kayu siwak itu. Untuk apa? Pertama kita maki biar bersihkan gigi gitu. Kedua, menghilangkan lendir yang ada di sini, dahak di sini itu hilang dengan kayu siwak tadi. Ketiga, bersihkan gigi, hilangkan bau mulut. Kita sikat gigi lah, masih ada bau mulut. Pakai siwak, terutama siwak baru, itu ada rasa minum, hilang bau mulut. Kemudian apa lagi? Minumnya itu juga minum, tapi yang baru ini bukan hilang. Siwak yang masih pacak di ini itu masih lentur, kita gigit dia baru makin itu ada min. Itu minum. Itu kalau kita telan otak kita dirangsang cerdas. Budak-budak kecil kita dia tahu waktu kita sekolah. Tapi siwaknya baru. Kalau siwak yang ada di depan kita banyak siwak kering. Siwak kering itu tidak nyimpan itu lagi. Jadi kalau kita gigit itu min itu pedas lagi. Jadi kalau kita gigit di pedas itu langsung seger, badan kita lemah. Itu kehebatan kayu siwak. Padahal siwak itu akar batang arok. Batang arok itu batang yang tumbuhnya di gurun-gurun pasir. Gupunya di bawahnya itu akarnya, itulah batang siwak itu namanya. Alhamdulillah di Indonesia di Palembang terutama banyak jual kayu siwak. Tinggal kita beli deh. Sholat pakai kayu siwak itu pahalanya 70 kali lipat dibandingkan kita yang pakai kayu siwak. Makanya usahakan kita dalam ibadah pakai kayu siwak untuk hilangkan bau mulut kita. Wasiwak, wasail anwa'in nadhafah, yang lain juga bersihkan, rambutnya bersihkan, kumisnya rapikan, badannya rapikan, rambut yang lain juga. Kemudian summa bakar ilmi, bergegas pergi ke masjid. Dalam kitab disebutkan pertama kali penyimpangan dari sunnah Nabi yang terjadi dalam umat Islam itu tidak pergi masjid pagi-pagi. Orang dulu pergi ke masjid itu nol lampu. Habis sholat subuh pergi ke masjid. Kenapa? Karena hari Jumat itu dikhususkan untuk ibadah kepada Allah. Kita alhamdulillah minimal jam 11 lah di masjid. Kita baca surah Kahfi, baca zikir sampai berkumandang. Jangan komat di masjid. Jangan komat. Setiap minggu hari Jumat itu malaikat tegak di pintu. Yang datang jam pertama seperti sedekah onto, jam kedua sapi, kambing, jam ketiga ayam, telur. Jadi lima waktu dibagi dari jam 6 pagi sampai jam azan jam 12 itu dibagi 5. Kalau kita datang jam pertama jam 6 itu seperti kita sedekah onto. Kalau jam 7 ke pucuk sapi, kalau jam 8 ke pucuk kambing, jam 10 ke pucuk ayam, jam 11 telur. Kira-kira yang mana kita sedekah telur gitu. Kemudian malaikat tadi bagi malaikat yang tegak depan pintu itu tiap masjid ada, cuma ngatur kita dan nengok. Kalau sudah khotib masuk naik mimbar, malaikat tadi nutup catatan duduk sama kita, dengarkan khutbah Jumat, melok semayang juga malaikat. Dalam hadis disebutkan siapa orang man ghassala wa tasal, mandi di pagi Jumat, wa bakkara wa btaka, berpagi-pagi pergi ke masjid, wa masya wa lam yarkab, jalan kaki dan naik motor. Cuman yang gereja kan kalau masjidnya pagak jalan kaki, kalau masjidnya jauh baca antum
main di sini, ada yang rumah di mana di jalan kaki, mungkin sampai sini jam 1, tak jadi sholat Jumat di sini. Ya kalau pala memang itu usahakan jalan kaki. Lah paling abdul itu hari Jumat itu jalan kaki. Walaupun kita punya motor mobil jalan kaki. Jadi kalau seandainya masjid itu dekat rumah masih bisa jalan kaki, jangan bawa motor, jalan kaki. Itu yang besar hal. Jadi mandi, perginya cepat-cepat, jalan kaki, duduk dekat khotib, duduk depan maksudnya. Maksudnya di depan mau datang duluan ke depan. Jangan kita datang komat di depan, datang duluan dulu depan. Dia berhak depan. Kemudian waktu khotib ceramah dengar, tidak ngomong. Itu dapat ampunan 10 hari. Tiap hari bonus gitu. Jadi 10 hari itu tak anak kemarin dosa bagi tunggu besok dapat ampunan bersih oleh Allah. Datang pagi mandi, usahakan tidak naik mobil kalau pala, kemudian dengarkan khotib khutbah. Kalau kita dengarkan khotib khutbah gagal oleh pahala. Walaupun negau ada budak kecil ribut di masjid, dia pun dengarkan khotib batal, tidak boleh pahala, gugur dia. Solat Jumat besar, cuman tidak berpahala. Makanya kalau budak ngomong dia gitu, kalau nak negau tu ini jangan ngomong dia, hilang pahala dia. Diampun oleh Allah dosanya 10 hari. Ini amalan di hari Jumat. Was'a ilaiha ala al-hay'a was-sakinah. Jalan ke masjid dengan santai, kalau berapa gelubuk lagi dengan tenang jalan ke masjid dengan sakinah wal waqar. Idza ataitum ila shalah, kalau kamu pergi ke masjid mau sholat, hendaklah kamu berjalan tu sakinah sama waqar. Apa sakinah? Tenang. Waqar itu nunduk, tidak noleh-noleh. Badannya tenang, matanya tenang, tidak noleh kanan dan noleh kiri. Maksudnya jingok lagi jalan tu kan. Jangan noleh sana, jangan noleh kiri. Kalau kita berjalan ke masjid macam itu, jangan lari-lari. Kalau kamu lari-lari, ngebut berjalan sampai ke mengas, akhirnya sholat tidak khusyuk. Kalau kamu santai jalannya tidak mengas, sampai ke bisa melakukan. Man roha ila Jumat fi sa'atil ula. Ini hadisnya. Siapa yang pergi ke masjid jam pertama, wa ka'annama qarraba badana, seperti dia bersedekah badana. Badana itu onto, bahasa Arabnya badana. Kenapa dinamakan badana? Karena badannya besar, maka dinamakan badana. Jadi yang badannya besar dinamakan badana, bahasa Arabnya. Wa man roha fi sa'atsaniya, yang jam kedua, seperti berhadiah bakor sapi, dinamakan bakor sapi. Kenapa dinamakan bakor sapi? Karena dia pecah tanah, sapi bajak, tanah keras ditijak jadi pecah. Ada nama wong tu bakir. Bakir. Kenapa bakir itu artinya? Artinya bakir ini cerdas, pandai. Apa bedanya sama ini? Masalah sulit pacak dia pecah tu, sama-sama mecah tu. Maka dinamakan bakir. Yang jam ketiga pakai nama Qurba kabsyat agron. Kalau jam ketiga kambing tanduknya besar, kambing gemuk tanduk. Kalau jam keempat dajajah ayam. Ya jam 10-an tu ayam. Masih sepi masjid kita jam 10, masih sepi. Cuma takmir dia, udah mandi dulu takmir. Kalau jam kelima terakhir bayigotan, seperti sedekah telur. Kalau sudah khotib duduk imam, malaikat tadi penutup buku, kemudian dengarkan khutbah di masjid, sholat bersama kita. Makanya hari Jumat jangan telat. Kalau tidak katik gawe duduk di masjid, pahalanya besar, supaya kita mendapat ampunan dosa kita diampuni oleh Allah sebanyak 10 hari. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah